Selamat malam, jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga hari Rabu 10 Maret 2021. Syukur kepada Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai, menolong, dan memberkati kita. Tanpa kuasa-Nya kita tidak dapat berjalan dalam cinta kasih-Nya di kehidupan kita. Namun sebagai manusia yang terbatas, kita sering enggan memberi diri dan ungkapan syukur kita, bahkan tidak setia kepadanya. Mari sejenak kita persiapkan diri, tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jemaat, mari berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur sebab sampai hari ini kami tetap hidup dalam anugerah-Mu. Kami percaya ketika kami berkumpul, Roh Kudus hadir di tengah persekutuan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Lindungilah kami dari kuasa kegelapan, agar firman-Mu terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita dan kehidupan kita semua. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu hingga minggu ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, serta berkat yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kembali kami mengadakan ibadah rumah tangga pada minggu ini, hanya oleh kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk selalu diperlengkapi dengan kuasa firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dan bentuk kami agar semakin sempurna di hadapan-Mu.
Berkati kami dan urapi kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Kitab Ezra 2 ayat 64 sampai 70 yang menyatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menatap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema khotbah dari SGDK berjudul Memberi Diri dan Harta Benda. Kitab Ezra ini jarang dikhotbahkan orang, tetapi penting untuk dimasukkan ke dalam Alkitab atau kitab suci kita. Karena kitab ini merupakan estafet ya, atau katakanlah satu mata rantai, satu bagian dari sebuah estafet ya. Estafet apa? Estafet dari janji Allah kepada Abraham sampai pemenuhannya kepada Yesus, bahkan nanti kepada kedatangan Kristus kembali. Ada 3 sifat Allah. Yang pertama saya lihat yaitu kasih, adil, dan setia, yang sebenarnya tergambar dari kitab Ezra ini. Tentu kalau bicara kasih kita harus melihat dari kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu ada 2 jenis anugerah, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Ya, anugerah umum dan anugerah khusus ya. Dari Matius 5 ayat 45, kata-kata Tuhan Yesus sendiri itu sangat mencerminkan akan adanya anugerah umum dan anugerah khusus ini. Ini tentang kasih yang sifatnya umum dan kasih yang sifatnya khusus. Saya bacakan dari Matius 5 ayat 45, tertulis seperti ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi anugerah umum itu memberikan matahari ya,
matahari dan hujan kepada semua orang, tetapi anugerah khusus itu menjadikan kita anak-anak Allah, ya, anak-anak Bapa yang di sorga. Anugerah yang khusus inilah sebenarnya yang mau digambarkan di seluruh kitab suci dengan mata rantainya tadi, kitab Esra, ya. Kita lihat bahwa Allah dalam menentukan kasih yang atau anugerah khusus tadi, Allah mulai memilih dari Abraham, ya, dari sukunya dia pilih Abraham, tetapi Abraham punya anak 2, dia pilih Ishak, dan Ishak punya anak 2, dia pilih lagi Yakub. Yakub punya anak 12, dan Tuhan memilih Yehuda. Lalu dari Yehuda lah kita lihat sampai ke Daud. Padahal Daud itu punya saudara, ya, punya abang-abangnya itu ada 7 orang lagi. Jadi bapaknya Isai itu punya anak 8, dan Tuhan memilih Daud yang bungsu itu. Ya. Nah, nanti kita akan lihat proses pemilihan, proses penyaringan ini sampai kepada yang dicatat di kitab Esra. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu jumlahnya sekitar 600.000 laki-laki. Ya, belum anak-anak, belum perempuan. Tetapi di kitab Esra ini dicatat bahwa yang kembali ke Yerusalem yaitu 42.360 orang. Jadi di sini ada proses penyaringan. Karena itu ketika kita membaca perjanjian baru, dikatakan akan ada terjadi nanti penampian, ya. Itulah proses penyaringan dalam arti yang tadi. Tuhan kasih anugerah umum, tetapi dia punya anugerah khusus, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Selain Allah itu kasih, Allah itu juga adil, ya. Dan keadilan Allah itu ditunjukkan atau ditampilkan secara fair. Bagaimana fairnya? Allah memberi peringatan terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu. Tuhan bilang di dalam Ulangan 11, ya, ayat 26 sampai 28, dia berkata begini: "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Dan kita tahu bangsa ini, bangsa yang dikasihinya ini memilih kutuk, ya. Mereka tercatat berulang-ulang melakukan penyimpangan itu, ya, menyembah Allah lain, bahkan yang disebut di sini Allah yang tidak mereka kenal. Karena mereka terus-menerus melakukan kejahatan, Tuhan mendisiplin, ya. Jadi mendisiplin, catatannya seperti bapak yang sayang kepada anaknya, dia akan disiplin anaknya. Maka dia disiplin dengan hukuman-hukuman. Yang pertama, dia kasih kehilangan harta benda. Tuhan tampilkan orang Filistin untuk mengganggu mereka. Setiap mereka habis mengirik gandum atau menuai gandum dikirik, mereka datang untuk mengambil. Jadi mereka selalu kekurangan harta benda atau makanan. Bahkan mereka ambil juga harta benda yang lain.
bukan makanan saja. Ya, sampai kita tahu cerita Gideon, dia sedang mengirik gandum ya di lubang tempat pemerahan anggur. Tuhan panggil dia untuk menjadi hakim. Nanti dia akan mengalahkan orang Filistin, tetapi ketika Gideon meninggal, orang-orang Israel ini kembali menyimpang ya, menyembah Allah yang tidak dia kenal. Setelah mereka kehilangan harta benda, Tuhan kirim kekeringan. Ingat cerita di mana kisah Nabi Elia ya, 3 tahun Tuhan kirim kekeringan dan mereka kelaparan. Ya, hukuman Tuhan itu kelihatannya eskalasi. Dan yang terakhir adalah ketika mereka harus kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya karena ditawan ke Babel. Ya. Peristiwa ditawannya ke Babel sesungguhnya sudah jauh-jauh hari dilihat oleh Nabi Yesaya. Kapan itu peristiwanya terjadi? Yaitu ketika Raja Hizkia itu sembuh dari sakitnya. Ya. Ketika Tuhan tetapkan dia akan mati, dia menangis sambil berdoa, lalu Tuhan robah hukuman kematian menjadi dia sembuh kembali. Lalu Raja dari Babel kirim utusan bawa hadiah-hadiah sambil menanyakan apa kabarnya. Mungkin saking senangnya Hizkia karena sembuh, didatangin orang bawa hadiah lagi, dia kasih lihat semua perbendaraannya. Akhirnya tercatat di kitab Yesaya ya, Yesaya 39 ayat 3-7 saya akan bacakan. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya si Yesaya, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Tetapi Allah itu setia. Dia bukan hanya kasih dan hanya adil dalam mendisiplin umatnya, tetapi dia juga setia. Kita ingat nubuatan Yeremia di kitab Yeremia 29 ayat 10 yang bunyinya seperti ini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi kitab Esra mau menunjukkan Allah itu setia, ya, dan dia memulihkan umatnya ini, umat pilihannya ini tepat pada waktunya. Lalu sekarang pertanyaannya, respons apa yang Tuhan harapkan, baik dari orang Yahudi pada saat itu maupun dari kita nanti di hari-hari ini, ya. Tuhan menginginkan adanya kontinuitas, ya, adanya keberlanjutan, ya, adanya kesinambungan, ya. Jadi salah satu alasan Esra menjelaskan silsilah di kitab Esra ini, ya, adalah untuk menunjukkan adanya kesinambungan sejarah penebusan. Ya. Jadi sejarah penebusan itu sebenarnya kalau kita ingat, ya, itu sudah dicanangkan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ketika Tuhan mengatakan benih perempuan ini nanti akan mengalahkan
keturunan dari ular itu ya, benih dari perempuan ini. Dan itulah secara penebusan dimulai, dan Allah memilih umatnya mulai dari Abraham, dan sekarang umat ini terus berlanjut berkesinambungan, dan Tuhan menginginkan adanya keberlanjutan ini. Sekalipun jumlahnya kecil dan mereka itu lemah sehingga harus diprotek oleh Raja Kores, tapi mereka harus tetap melakukan ini, merespon ini dengan melakukan, dengan setia. Jadi kesetiaan Allah dibalas dengan kesetiaan kita, di kesetiaan dari umat Yahudi pada waktu itu. Dan yang kedua, Tuhan menginginkan kita hidup di dalam komunitas yang seiman. Ketika bangsa Israel disuruh pulang untuk membangun tembok, ya, membangun kembali tembok Yerusalem, itu seakan-akan mau mengatakan ada satu simbol, kamu harus membangun komunitas yang seiman itu, tapi komunitas itu harus dipagari, ya, komunitas yang berpagar artinya, ya. Dan mereka harus membangun komunitas yang kooperatif, ya, yang kooperatif, yang memiliki semangat gotong royong yang kuat. Kita belajar hari-hari ini, COVID membuat kita juga yang mungkin tadinya sempat bukan kooperatif tapi kompetitif, ya, untuk kembali menjadi komunitas yang kooperatif. Ya. Karena itu Tuhan menyukai, ya, supaya keberlanjutan ini jalan, maka harus ada komunitas yang berpagar, ya, atau komunitas yang seiman. Dan yang terakhir, Tuhan menginginkan akan adanya komitmen, ya, komitmen, ya. Komitmen yang pertama adalah komitmen untuk menyembah, worship. Tuhan bilang, suruh mereka pulang. Tuhan mengatakannya kepada Kores, ya, suruh mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah supaya mereka menyembah aku di sana. Ya. Jadi komitmen daripada orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel, ya, dan harusnya menjadi komitmen kita juga adalah untuk worship, ya, untuk menyembah Tuhan. Ya. Memang pandemi COVID pada hari-hari ini telah menyebabkan kita beribadah secara online, ya, dalam keadaan terpisah. Walaupun secara terbatas kita di GPB Sangkakala masih melakukan ibadah tatap muka. Hari Sabtu yang lalu bacaan SBU hari Sabtu pagi menarik, ya, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10 ditulis begini: siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambah apa yang masih kurang pada iman. Firman Tuhan ini seakan-akan mau mengatakan ibadah online itu bukannya sesuatu yang salah. Ibadah memang tidak ada yang salah dengan ibadah online, ya. Tetapi firman Tuhan tadi 1 Tesalonika 3 ayat 10 itu mau mengatakan bahwa lebih sempurna ketika kita juga beribadah secara tatap muka, ya. Ketika Rasul Paulus mengatakan dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Seakan-akan mau mengatakan iman memang, ya, timbul dari pendengaran, tetapi pendengaran ini akan lebih disempurnakan di dalam satu komunitas. Tadi kita belajar dari Ezra, Tuhan menginginkan kita memiliki komunitas yang seiman, ya. Ketika dikatakan komunitas yang berpagar itu adalah komunitas yang seiman, maka iman kita itu akan menjadi ditambahkan, ya, menambahkan apa yang masih kurang
pada imanmu. Ya. Karena itu kita rindu untuk bisa kembali beribadah secara tatap muka seperti dulu. Kita berdoa supaya pandemi virus ini bisa segera berakhir dengan kesuksesan daripada proses vaksinasi ya, atau program vaksinasi. Dan komitmen yang kedua adalah untuk melayani ya. Komitmen untuk melayani. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 mengingatkan, janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Dan komitmen yang terakhir adalah komitmen untuk memberi. Ya. Nah, inilah yang terkait dengan tema khotbah hari ini, ya, memberi diri dan harta benda. Ya. Komitmen untuk memberi, kita lihat pada saat Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci, orang-orang itu, ya, orang-orang Israel di Keluaran pasal 35 itu tercatat sampai 5 kali, ya, dikatakan mereka terdorong hatinya, ya, tergerak hatinya, ya, ada terdorong jiwanya, ya, sampai 5 kali dikatakan, ya, tergerak hatinya, terdorong jiwanya, ya, untuk memberi. Ya. Nah, ketika mereka kembali dari pembuangan, dicatat oleh Ezra, ketika mereka harus membangun bait suci, mereka juga diminta oleh Tuhan komitmennya untuk memberi. Ya. Kita pun dituntut untuk berkomitmen, ya, untuk berkomitmen untuk beribadah, berkomitmen untuk melayani, dan juga berkomitmen untuk memberi. Karena itu di dalam SGDK ini, ya, kita diberi tugas, ya, PR, ya, PR kita untuk melihat apa yang menjadi tantangan di jemaat kita dalam memenuhi komitmen itu. Apa yang menjadi tantangan saudara-saudara, ya, dalam beribadah? Kita tahu memang saat ini belum boleh semua untuk beribadah tatap muka. Tetapi ketika Anda tidak bisa hadir dalam ibadah tatap muka, apakah Anda hadir, ya, pada jam-jam di mana ketika ibadah dilangsungkan secara live, ya, bukan rekaman, melihat rekaman, kecuali memang ada halangan, ya. Apa kira-kira tantangan yang menyebabkan kita tidak melakukan ibadah itu dengan baik? Lalu tantangan untuk melayani. Apa tantangan kita untuk melayani walaupun, ya, saat ini masih pandemi COVID, ya. Tetapi ada banyak cara untuk kita masih bisa melayani Tuhan, ya. Dan juga apa tantangan untuk memberi, ya. Sekarang dengan teknologi kita bisa memberi dengan men-scan QRIS, ya, QR, ya, QRIS, ya, QRIS. Sehingga sebenarnya tantangan itu mungkin bukan di dalam cara beribadah, dalam cara melayani, bukan di dalam cara memberi, tetapi mungkin di dalam kerelaan kita, ya. Apakah kita rela untuk menyembah Tuhan bersama-sama di dalam komunitas, bukan di dalam kesendirian kita saja? Apakah kita juga rela untuk melayani, ya, di dalam komunitas, bukan melayani maunya kita sendiri? Dan apakah kita juga rela untuk memberi, ya? Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin.
yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kita masuk ke dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Tuhan, kami pada kesempatan doa syafaat ini kami mau berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan, untuk keluarga, baik untuk simpatisan dari GPIB Sangkakala. Kiranya Tuhan memulihkan, menguatkan, dan menopang kehidupan serta ketahanan daripada keluarga-keluarga kami, Tuhan, khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami tetap sehat, selalu dipenuhi dengan sukacita, selalu bersemangat untuk terus dibangun di dalam Kristus, dan bertambah teguh iman kami dengan hati yang melimpah dengan syukur. Untuk pergumulan hidup daripada jemaat atau simpatisan GPIB Sangkakala, khususnya yang mengalami kesulitan ekonomi atau gangguan daripada usaha, pekerjaan, tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, atau bagi yang masih mencari pekerjaan, atau yang masih mencari calon pasangan hidup yang harus studi daring, Tuhan, maupun keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Ada yang merindukan anak, dan juga mungkin ada yang sudah undur di dalam iman. Tolong kuatkan kami, Tuhan. Tolong bantu sertai kami di dalam pergumulan hidup ini. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati jemaat maupun simpatisan GPIB Sangkakala untuk tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan. Walaupun sebagian aktivitas kami harus dilakukan melalui online atau virtual, Tuhan, biarlah kami suatu saat nanti boleh mengikuti ibadah seperti yang di masa lalu, Tuhan, yaitu ibadah tatap muka. Kami rindu agar kami boleh suatu saat nanti beribadah lagi seperti sebelumnya, secara bersama-sama, secara tatap muka. Tuhan, kami mau berdoa untuk program kerja dari GPIB Sangkakala yang akan kami akhiri bulan Maret ini, dan kami akan mempersiapkan program kerja yang baru untuk 2021 sampai dengan 2022. Kiranya Engkau menyertai kami, Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai juga Majelis Sinode. Kiranya Engkau juga menyertai kami di GPIB Sangkakala dalam menyusun program yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk persiapan Paskah, untuk panitia, untuk komisi TPG, dan juga untuk PHMJ yang mempersiapkannya. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk warga masyarakat,
agar konsisten dalam pengendalian pandemi ini Tuhan. Agar kami bisa menegakkan disiplin protokol kesehatan yang berkelanjutan dan juga menyeluruh, serta ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tahapan vaksinasi untuk pemulihan ekonomi nasional tentunya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk negara-negara lain di dunia ini dalam hal pelaksanaan vaksinasi agar pandemi COVID-19 ini bisa kami akhiri secara bersama-sama. Banyak lagi yang kami mau minta, kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa kami ini dan memenuhi segala kebutuhan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Dalam kasih setianya yang abadi, Tuhan telah mengasihani dan memberkati kita. Siapakah kita sehingga Ia mengindahkan kita? Marilah kita membawa syukur hati kita kepada Allah dengan hati yang penuh pujian syukur atas rahmat dan belas kasih-Nya. Tuhan memberkati persembahan kita. Segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ya Bapa Sorgawi, Engkau telah menganugerahkan segala yang baik bagi kami. Engkau juga telah merawat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk segala berkat dan cinta kasih-Mu. Berkatilah ungkapan syukur kami, lambang hati dan hidup yang bersyukur kepadamu. Jadikanlah hidup kami sebagai alat kasih-Mu dan bagi dunia di mana kami dihadirkan, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Berpegang teguhlah kepada firman-Nya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan menyertai gereja kita dan saudara-saudara dalam menapaki langkah-langkah ke depan, dalam bekerja dan berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bahwa cahaya yang
sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.